Ya, melanjutkan tentang akibat-akibat dari tanam paksa, jelas dampak negatif lebih dominan dibandingkan dampak positif, ya. Tapi setidaknya dampak positif yang bisa kita lihat dari adanya tanam paksa adalah bangsa Indonesia jadi mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru, dan bangsa Indonesia mengetahui tanaman-tanaman yang laku di pasar Eropa atau pasar dunia. Selanjutnya, apa yang mengakhiri sistem tanam paksa? Nah, jadi kaum liberal di Belanda ternyata berhasil memenangkan perpolitikan di sana, menguasai parlemen tahun 1850, dan puncaknya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria atau Agrarische Wet tahun 1870. Ini yang mengakhiri sistem tanam paksa, ya. Nah, setelah berakhir sistem tanam paksa, di Indonesia diberlakukan politik ekonomi liberal, ya, yang terjadi tahun 1870 sampai sekitar tahun 1900. Nah, apa yang melatar belakangi politik ekonomi liberal ini dilaksanakan? Ya, karena adanya sistem tanam paksa telah menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat, maka dicoba dilakukan dengan diubah dengan politik ekonomi liberal, atau dikenal juga dengan politik pintu terbuka, ya, atau sistem ekonomi swasta, sering juga disebut seperti itu di beberapa sumber. Kemudian berkembangnya paham liberalisme sebagai bagian atau akibat dari adanya revolusi Perancis, revolusi industri, kemudian kemenangan Partai Liberal, dan adanya Traktat Sumatera tahun 1871. Nah, di sini ada Traktat Sumatera di mana Inggris dan Belanda melakukan perjanjian bahwa Belanda boleh meluaskan kekuasaan sampai dengan Aceh asalkan politik ekonomi liberal diberlakukan, ya, seperti itu. Nah, di sini nanti Sumatera mulai dimasuki oleh Belanda, dan Inggris hanya melakukan politik ekonomi liberal atau menginvestasikan. Selanjutnya, apa yang melandasi ekonomi liberal ataupun politik ekonomi liberal diberlakukan? Ada beberapa. Yang pertama ada Compatibility Wet, ya, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ada Swicker Wet, Undang-Undang Gula, dan ada juga yang ketiga Agrarische Wet, Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang Pokok Agraria, dan Agraria Beslut. Nah, ini tentang Undang-Undang Agraria. Nah, di sini sangat merubah tatanan yang ada di Indonesia, karena di sini nanti tanah di negeri jajahan atau di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian, yaitu tanah milik penduduk pribumi dan tanah milik pemerintah, ya. Ini ada, sudah saya garis bawahi, silakan dibaca. Selanjutnya ada pemerintah. Kemudian poin kedua, pemerintah mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah, jadi ada sertifikat. Yang ketiga atau yang C, pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah ataupun tanah swasta atau tanah penduduk. Nah, ternyata politik ekonomi liberal juga tidak memberikan dampak yang besar juga bagi berkembangnya penduduk Indonesia atau bangsa pribumi. Maka mulai adanya usulan-usulan untuk menyampaikan ataupun memberikan politik balas budi, ya, yang ini nanti dipelopori oleh kaum-kaum etisi, ya. Kaum-kaum etisi ini diantaranya ada Van Kol, Van de Venter, Brockshot, De Waal, Baron, Van Hoppel, Van den Berg, Van den Dam, dan lain-lain. Selanjutnya, nah disinilah nanti periode tanam paksa itu terjadi sekitar tahun 1900 sampai 1000, politik etis, ya, 1900 sampai 1925. Nah, ada 3 kebijakan yang kita kenal, yaitu irigasi, emigrasi, atau edukasi, yang kita kenal dengan Trias Van de Venter. Inilah yang diusulkan oleh Van de Venter kepada pemerintah kerajaan Belanda, yang kemudian oleh pemerintah kerajaan Belanda didengar sehingga dilakukanlah kebijakan ini. Irigasi ini memberikan pengairan kepada sawah-sawah penduduk walaupun nanti ada penyimpangannya. Yang kedua ada emigrasi atau transmigrasi untuk memberikan kesejahteraan. Yang tidak punya tanah diberikan tanah di tempat-tempat yang belum terjamah. Tapi lagi-lagi ada penyimpangan karena tanah tersebut sudah dibuka lahannya, hutan-hutan tersebut sudah dibuka, nanti diambil alih oleh Belanda. Kemudian ada edukasi, yaitu pendidikan. Inilah dampak terbesar menurut saya, ya, bahwa Indonesia mengalami perubahan besar karena dari edukasi ini atau dari pendidikan ini bangsa Indonesia mengalami banyak kemajuan karena munculnya kaum terpelajar atau kaum cendekiawan yang mendorong nanti pergerakan nasional. Nah, ini tadi yang saya jelaskan secara singkat. Itu saja anak-anak yang bisa Bapak bisa jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat, dan